Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahmat Syabana. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Pertama yaitu sejarah radio over internet, protokol atau bisa kita sebut ROIP. Yaitu sejarahnya pertama, ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio pada tahun 1998. David membuat Internet Radio Linking Project atau IRLP. Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan sifatnya ekonomis dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Ternyata proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Dewasa ini lebih dari 1.000 lokasi di seluruh dunia telah menggunakan sistem ROIP. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersial. Misalnya, ROIP tidak digunakan pada perangkat komputer atau PC. Banyak industri telepon genggam yang menambahkan ROIP pada fitur produknya. Sistem ini kebanyakan dirancang untuk segmen ponsel dengan sistem operasi Symbian. Nokia sendiri adalah pemasok terbesar Symbian yang menjadikan ROIP sebagai fitur pelengkap. Di Indonesia, perkembangan ROIP yang lebih dikenal sebagai EQSO mulai muncul pada tanggal 12 Agustus pada tahun 2002 dan diuji cobakan pada tanggal 29 Oktober di 2002. Kemudian setelah sejarah ROIP, kita ke pengertian ROIP. ROIP merupakan singkatan dari Radio over Internet Protocol, adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. VoIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. Repeater radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirim radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. ROIP mentransmisi sinyal-sinyal secara spesifik pada aplikasi sistem Land Mobile Radio atau LMR seperti Push to Talk atau PTT. Berikutnya jenis-jenis protokol yang mendukung ROIP. Yang pertama base station. Base station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. BTS ini bisa kita lihat gambarnya seperti tower yang sering kita lihat di jalan atau dimanapun. Peranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon seluler, jaringan nirkabel, sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA atau platform TDMA BTS mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data. Nama lain dari BTS adalah base station, radio base station atau RBS, atau bisa juga node B atau NB. Kemudian IP gateway. IP gateway adalah IP yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau bisa sebaliknya. IP gateway diibaratkan sebagai pintu keluar masuk atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. Kemudian IP interface. IP interface atau Internet Protocol Address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama, yaitu host atau identifikasi antara muka jaringan dan pengalamatan lokasi. Repeater adalah sebuah perangkat elektronik yang menerima isyarat dan mentransmisikan kembali isyarat tersebut dengan daya yang lebih tinggi, sehingga isyarat tersebut dapat menjangkau area yang lebih luas. Tujuannya yaitu memudahkan para pengguna seluler dan jaringan telekomunikasi untuk mendapatkan isyarat yang
baik dan kuat menggunakan jaringan nirkabel atau wireless, sehingga komunikasi menjadi lebih lancar dan baik. Kemudian, software yang digunakan untuk membangun server radio online. Yang pertama, iCast. iCast adalah software yang digunakan untuk streaming audio via internet. Digunakan banyak radio di seluruh dunia karena memiliki banyak fitur dan mudah diakses oleh pendengar. Pertama kali diluncurkan oleh open source software pada Januari 1999, iCast dikembangkan oleh Shift.org Foundation, sebuah organisasi non-profit yang memproduksi software dan multimedia format gratis. Kemudian yaitu Shortcast. Shortcast adalah sistem multi-platform transmisi audio yang diciptakan oleh Nullsoft. Pengguna bisa menggunakan MP3 atau AAC untuk audio encoding dan protokol HTTP atau multicast untuk transmisi. Klien dan server dapat menggunakan software yang tersedia untuk Windows, FreeBSD, GNU atau Linux, macOS. Program yang kompatibel dengan Shortcast memungkinkan pengguna untuk membuat radio online sendiri dan dapat menggunakan program populer seperti Winamp, Winamp, Sam Broadcast, XMMS, atau iTunes. Kemudian yaitu Darwin Streaming Server. Darwin Streaming Server adalah server streaming RTP atau RTSP bersumber terbuka pertama. Ini dirilis pada tanggal 16 Maret 1999 menggunakan server streaming media RTSP atau RTP berfitur lengkap yang mampu melakukan streaming berbagai jenis media termasuk H.264 atau MGE4, AFC, MG4 bagian 2 dan 3 GB. Kemudian yaitu perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Yang pertama yaitu berbasis kabel atau wireline yang bisa kita sebut menggunakan kabel. Yang pertama, kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel yang terdapat tembaga di dalamnya. Seperti gambar, ada tembaga di dalamnya sebagai konduktor dan telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan elektromagnet dan telegraf pada tahun 1820. Kabel tembaga adalah konduktor listrik dalam banyak kategori kabel listrik. Kawat tembaga digunakan dalam pembangkit listrik, transmisi daya, distribusi daya, telekomunikasi, sirkuit, elektronik, dan jenis peralatan listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tembaga dan paduannya juga digunakan untuk membuat kontak listrik. Berikutnya itu fiber optik. Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus berdiameter 120 mikrometer, lebih kecil dari rambut manusia. Yang bagian kaca itu adalah bagian core-nya. Ini seperti gambar, kalian bisa melihat tulisan core, itu adalah yang kaca yang kita sebut terbuat dari kaca. Itu adalah bagian terdalam dari fiber optik atau bisa kita sebut intinya yang digunakan sebagai media transmisi. Kabel ini bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi ke satu lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Kemudian kabel hybrid. Hybrid fiber coaxial atau HFC adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik. Kombinasi antara kabel koaksial dan serat optik ini digunakan untuk membawa konten-konten broadband seperti video, data, dan suara, dan layanan interaktif lainnya yang menggunakan kabel koaksial dan serat optik. Hybrid fiber coaxial dioperasikan secara global oleh jaringan kabel. HFC dikenal pula dengan nama hybrid fiber coax. Jaringan serat optik pada HFC dapat memanjang dari head end operator kabel sehingga utama hingga ke noda-nodanya. Serat optik yang dapat melayani kira-kira 25 hingga 2000 rumah. Head end utama terdiri dari piring-piring satelit yang berfungsi untuk menerima sinyal video jarak jauh. Ini adalah gambar kabel hybrid, bisa kalian lihat ya. Kemudian tanpa kabel.
nirkabel atau wireless yang tanpa menggunakan kabel. Yang pertama yaitu base station. Stasiun pemancar adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Tugas utama BTS adalah mengirim dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan jenis gadget lainnya. Itu adalah yang pertama, BTS. Kemudian BSC, Base Station Controller, adalah peralatan untuk mengontrol BTS. BSC itu seperti otak komander dari BTS. Anggapannya kalau BTS tanpa BSC itu seperti tong kosong, tidak bengong, tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian yaitu MSC, Mobile Switching Center. MSC merupakan inti dari jaringan seluler, di mana MSC berperan untuk interkoneksi hubungan pembicaraan baik antara pelanggan seluler maupun antar seluler dengan jaringan telepon kabel PSTN ataupun dengan jaringan data. Ini adalah gambar MSC. Ya, seperti kotak-kotak ini. SMSC, Short Message Service Center, adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. SMSC harus memiliki kehandalan kapasitas pelanggan dan throughput serta pesan yang tinggi. Selain itu, SMS juga dapat diskala dengan mudah mengakomodasikan peningkatan SMS dengan jaringan yang ada. MSC mentransfer pesan dan format poin-poin pada sistem yang lainnya. SMSC berfungsi menerima SMS yang dikirim, menyimpan untuk sementara, dan memforward atau mengirim SMS tersebut ke mobile subscriber (MS) ataupun ESME tujuan. Ya, selesai.